Indonesia Corruption Watch atau ICW meyakini ada sejumlah kementerian yang diprediksi rawan tindak pidana korupsi. Hal tersebut diakui ICW akan membuat pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo Yusuf Kala terganggu. Terlebih, jika beberapa kementerian tersebut dipimpin seorang politisi. Menurut ICW, ada 3 kementerian yang dianggap rawan korupsi, yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Agama. Oleh karena itu, ICW mengimbau kepada pasangan Jokowi JK agar melakukan seleksi ketat untuk memilih nama-nama menteri yang akan mendampinginya selama 5 tahun ke depan. Dengan seleksi yang ketat, pasangan Jokowi JK akan terhindar dari intervensi partai politik yang memiliki kepentingan kelompoknya. Saat ini ICW tengah menyusun sosok yang pantas dan sosok yang dianggap tidak layak untuk menjadi menteri. ICW berharap pasangan Jokowi JK dapat memimpin secara tegas dan tidak melakukan kompromi dengan beberapa partai politik yang akan mengganggu kinerja pemerintahannya. Ya, dan pemirsa, untuk membahas hal ini telah hadir di studio kami Irjen Kemendikbud Haryono Umar, Irjen Kemenkes Yudi Prayuda Ishak Juarsa, serta dari Indonesian Corruption Watch Ade Irawan. Selamat pagi Bapak-Bapak. Pagi. Oke, saya langsung ke Mas Ade. Mas Ade, ini data-data kementerian ini rawan korupsi begitu, termasuk salah duanya, ini bukan salah satunya, ada dari Kemenkes dan Kemendikbud. Ini datanya seperti apa? Ya, ini sebenarnya konteks kami membuat statement ini adalah untuk mencegah agar presiden terpilih itu tidak memilih orang-orang yang dianggap tidak punya track record bagus dan tidak punya integritas untuk duduk di kementerian-kementerian yang kami anggap strategis, antara lain di 3 kementerian itu. Yang kedua, berdasarkan data kami, tren korupsi dalam beberapa tahun terakhir, 3 sektor ini justru yang memang berada di 5 besar sektor yang rawan untuk korupsi, pendidikan, kesehatan maupun sektor keagamaan. Nah, yang ketiga, kenapa rawan? Karena 3 kementerian ini mengelola biaya program yang anggaran program yang cukup besar dibanding kementerian-kementerian yang lain, dan ini pasti akan menarik banyak pihak baik pada tingkat internal maupun eksternal untuk ikut mendapatkan paling tidak istilah kami rente dari proyek-proyek yang ada di 3 kementerian itu. Dan memang sudah ada buktinya begitu ya, ada kasus-kasus juga ya di kementerian-kementerian ini. Betul, begitu. di 3 kementerian itu banyak kasus yang besar gitu, yang sering kami sebut sebagai korupsi politik, yang tidak hanya melibatkan pejabat politik di kementerian tapi juga di eksternal, misalnya di komisi-komisi yang terkait dengan kementerian mereka itu ya, maupun dugaan korupsi yang terjadi di tingkat internal itu yang sering kami sebut sebagai korupsi birokrasi atau kombinasi dari korupsi politik dan korupsi birokrasi. Jadi konteks itu ya, kami ingin agar kementerian ini ya bisa dijaga karena berhubungan dengan kepentingan rakyat banyak dan terkait dengan hak-hak mendasar rakyat. Oke, tadi saya melihat Pak Yudi sudah mengangguk-angguk, ini memang membenarkan atau tidak ada sedikit bantahan begitu Pak dari apa yang sudah dipaparkan oleh ICW? Memang yang terjadi di kementerian Anda seperti itu begitu? Pertama memang kenyataannya demikian. Bahwa ada banyak kasus alkes yang terjadi, baik di daerah maupun di pusat. Tapi alhamdulillah sejak tahun 2010 di kantor pusat saya pikir sudah mulai membaik lah. Dan di daerah yang barangkali yang masih banyak, walaupun itu uang APBN. Jadi memang ya alkes ini kayaknya cukup rawan lah untuk kita. Karena memang kebutuhannya banyak, kemudian spesifikasinya sangat rentang, variasinya sangat dari mulai yang sederhana sampai dengan yang canggih. Kemudian ada banyak merek yang atau pembuatan yang dari mulai kualitasnya KW3 sampai Ori itu hampir-hampir mirip dengan harga yang jauh sekali. Itu yang saya kira yang membuat kita rawan. Oke, sebelum saya ke Pak Haryono, ini apa benar memang sejak 2010 mulai membaik begitu dari Kemenkes sendiri, Mas? Ya, kalau dilihat dari tren memang sektornya masih banyak. Sektor ini bisa saja memang di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Ya, kami memang lihat misalnya selain alkes memang obat yang paling banyak diselewengkan. Baik itu proyek-proyek dari APBN tadi sudah disebutkan maupun proyek-proyek dari APBD. Karena ya itu tadi ya kalau dilihat kalau saya kira kalau kita lihat rata-rata bukan cuma di Kemenkes, kalau dilihat dari pola kan ini kan lihat aktor pertama
korupsi yang dilakukan oleh internal di kementerian atau di tingkat bawah atau di dinas-dinas itu ya. Baik itu yang terkait dengan proyek maupun non proyek. Yang kedua juga yang harus diwaspadai terutama untuk di Kemenkes ini yang terkait dengan politisi, misalnya partner dia di komisi berapa? Komisi 9 misalnya, gitu ya. Ya ini juga ya saya kira ya inspektorat juga tahu lah pasti banyak tekanan, tarikan dan sebagainya gitu yang kemudian walaupun misalnya pada tingkat internal tidak mau korupsi tapi ada tekanan untuk meminta jatah dan sebagainya. Ini yang kadang-kadang menurut saya sih kerap di luar jangkauan kewenangan dari inspektorat karena keputusannya keputusan sangat politis. Okay. Nah makanya sekali lagi tekanan kami kepada presiden terpilih untuk coba melindungi kementerian ini dari praktik-praktik yang terjadi sebelum-sebelumnya. Oke, kalau dari Kemendikbud sendiri nih Pak Haryono, Anda memang melihatnya apa yang sudah disampaikan oleh ICW ini memang benar adanya demikian? Apakah memang tingkat kerawanannya sama gitu dengan Kemenkes? Anggaran sektor pendidikan itu kan 20% minimal dari APBN. Jadi tahun ini 368 triliun. Tahun depan itu sekitar hampir 400 triliun. Nah, 70% itu langsung ke Pemda. Yang lainnya itu ke 18 kementerian, termasuk Dikbud sendiri. Yang ke Pemda itu setiap tahun itu sekitar 230 triliun. Dan itu tidak bertahun-tahun tidak ada yang mengawasi. Tidak ada yang mengawasi itu. Yeah. Baik itu dari inspektorat daerah maupun provinsi maupun juga di Kementerian Keuangan ataupun Kementerian Dalam Negeri. Nah itulah yang menyebabkan banyak terjadi kasus-kasus. Contohnya umpamanya tunjangan guru tidak disalurkan dari tahun 2010 sampai sekarang masih ada itu. Dan setelah kita lakukan sidak kemarin dengan KPK bersama-sama, ternyata memang kepala-kepala sekolah itu mengumpulkan uang menyerahkan kepada dinas. Bayangkan itu, kepala sekolah yang harusnya mengajarkan nilai-nilai kebaikan, tapi malah terjadi transaksi di situ. Apakah itu suap, apakah itu pemerasan, kita belum sampai ke sana. Kepala sekolah minta dari guru dan orang tua ya Pak? Nah itu dia. Belum lagi dari guru dan orang tua begitu ya? Nah yang begini-begini, itu saya setuju dengan Mas Ade tadi. Yang begini-begini kalau kita tidak selesaikan, ini kan puluhan tahun yang akan datang tetap begini. Karena kan sistemnya tidak diperbaiki. Belum lagi yang namanya dana DAK. Itu juga banyak mengendap, banyak yang bermain di situ. Dan lain sebagainya, termasuk juga yang di kementerian-kementerian yang lain itu kita nggak pernah tahu bagaimana mereka menggunakan anggaran itu. Karena ini kan sektor pendidikan, untuk mendidik juga. Malah terjadi kekerasan-kekerasan, contohnya di perguruan tinggi itu. Juga termasuk di Kemdikbud sendiri yang di kementerian. Kita sudah menemukan ada beberapa hal yang sudah ditangani oleh penegak hukum, baik itu yang ada di kementerian yang pusat maupun yang ada di perguruan-perguruan tinggi. Jadi akar permasalahannya adalah karena tidak ada pengawasan. Lalu yang akan ditanyakan oleh saya mewakili masyarakat, kenapa tidak ada pengawasan? Nah itulah, kan peraturannya sudah mengatakan bahwa kalau itu sudah masuk APBD, yang mengawasi itu adalah inspektorat daerah. Tidak perlu lagi bertanya kepada kita, ini kami yang mengawasi atau siapa. Sudah peraturan sudah mengatakan demikian. Tapi dari pusat sendiri tidak ada upaya untuk mengupdate begitu bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh instansi daerah. Kita lakukan koordinasi, kita kemudian berikan semacam pola-polanya bagaimana mengawasi, kita berikan contoh untuk pelaporannya, termasuk juga untuk perguruan-perguruan tinggi. Kita update mereka, kita tingkatkan kompetensinya dia. Cuman kadang-kadang yang sering bertanya, yang mereka tanyakan kepada kita, di samping menanyakan kewenangan, walaupun sebetulnya sudah ada kewenangan di situ. Minta anggaran juga untuk pemeriksaan atau pengawasan. Itu yang sebetulnya itu kurang tepat. Karena anggaran itu adalah untuk anak-anak, untuk siswa, untuk guru, untuk sekolah. Jadi masalah tidak akan ada habisnya ini Pak. Tetapi dari pusat sendiri tidak ada kewenangan jika pemeriksaan atau pengawasan tidak dilakukan, tidak ada punishment begitu untuk instansi daerah? Nah itu yang kita sudah melakukan koordinasi kerjasama dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, BPKP dan KPK. Bersama-sama kita sedang, sekarang ini sudah masuk tahun ketiga, mendesain kira-kira nanti sistemnya bagaimana yang terbaik. Dan kita sudah ditekankan oleh ini terutama oleh KPK bahwa inspektorat daerah harus mengawasi itu. Dan kalau anggarannya kurang agar dia mengajukan dalam APBD-nya. Kemudian juga yang di tempat-tempat lain
di perguruan tinggi sedang kita terus tingkatkan sehingga nanti apa yang dia lakukan, dan yang paling penting lagi contohnya di perguruan tinggi itu aparat pengawas internnya itu adalah dosen. Dosen itu dari sisi penghasilan jauh lebih besar dia mengajar daripada dia menjadi pengawas itu. Kemudian ditambah lagi memang tugas dia adalah dosen. Nah, kenapa ini tidak ditunjuk saja orang-orang yang memang profesional di bidang itu? Ini yang sedang kita dari eksternal begitu ya. Oke, tetapi itu baru akan dilakukan. Ini baru planning begitu. Nah, nanti kita akan bahas lagi ini berkaitan juga dengan bagaimana pengawasan yang sudah dilakukan dari Kemenkes. Apakah akan terus begini? Harus menunggu sistem diperbaiki sehingga anggaran-anggaran yang kemarin juga wassalam begitu ibaratnya ya Pak ya. Nanti kita akan bahas saat lagi karena kita harus jeda pariwara. Tetap bersama kami pemirsa dalam Dialog Jurnal Pagi.